Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya dedikasikan untuk rekan sekerja saya, yaitu Saudara John Elisa. Nah saudara, semalam dia mengalami musibah sehingga dia kembali ke rumah Bapa di surga. Demikian bunyi firman Tuhan, saya ambil dari Filipi 1 ayat 20-22. Saya berikan judul kali ini adalah baik hidup maupun mati untuk Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sebabnya? Mengapa Rasul Paulus itu begitu optimis, saudara? Bahkan Rasul Paulus itu begitu bersuka cita di tengah penderitaannya. Khususnya ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Ketika di dalam penjara menimpa dirinya, tetapi dia tetap masih bisa bersuka cita. Mengapa, saudara? Bukankah ada kemungkinan ketika dia di penjara dia itu akan dieksekusi oleh karena imannya? Rasul Paulus tidak khawatir mengenai keselamatannya, saudara. Rasul Paulus percaya bahwa kesudahan semua penderitaan dari penjara itu adalah keselamatan dirinya. Saudara, entah keselamatan dalam arti dibebaskan dari pemenjaraan fisik maupun keselamatan secara surgawi. Saudara, dirinya adalah pemberian dan milik Kristus. Untuk Kristus saja hidup atau mati, Rasul Paulus itu mengabdikan dirinya. Saudara, yang Paulus khawatir sebenarnya adalah bagaimana hidupnya tetap dapat mempermuliakan Tuhan, baik ketika dia berada di dalam penjara maupun pada masa mendatang, entah dalam keadaan apapun dia, bahkan sampai pada saat kematiannya. Saudara, bagi Rasul Paulus persoalannya bukan mati atau hidup, asalkan kedua-duanya memuliakan Tuhan. Di satu sisi, memang kematian akan menyelesaikan perkara penderitaan dan kesusahan di dunia ini. Kematian itu berarti permulaan dari menikmati secara penuh persekutuan keselamatan yang telah Kristus kerjakan. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kematian itu berarti permulaan daripada kita menikmati secara penuh persekutuan keselamatan yang telah Kristus kerjakan. Tetapi saudara, di sisi lain Paulus melihat bahwa kebutuhan dan sekaligus panggilan Tuhan untuk tetap berkarya di dalam dunia ini. Paulus melihat kebutuhan konkret di jemaat Filipi, saudara, dan pelayanan mereka. Oleh sebab itu, Paulus memutuskan untuk taat kepada kehendak Allah, yaitu tinggal di dalam dunia ini untuk hidup menghasilkan buah. Saudara, keselamatan bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi keselamatan harus dikerjakan, saudara. Apa? Kematian bukan lagi pelarian bagi Paulus. Selama Rasul Paulus hidup, dia harus memberi buah. Nah, itulah saudara, bahwa keselamatan harus dikerjakan supaya kita bisa memberi buah, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang kepadanya Tuhan pertemukan, saudara. Nah, saudara, kalau tiba waktunya kematian menjemput, Rasul Paulus tahu bahwa dia akan ke sorga yang mulia, ke sorga yang tinggi di mana Kristus berada. Namun sekarang, selagi dia hidup, berarti bekerja dan melayani Tuhan. Marilah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selagi kita hidup, kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki, yaitu memberitakan kabar sukacita. Sebab kalau kita sudah mati, berarti itu ada permulaan daripada hidup bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, baik hidup maupun mati adalah untuk Kristus.
Saudara, kiranya kesukaan kita yang terdalam ialah bahwa baik kita masih hidup ataupun kita akan mati, tetapi kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.